بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berjumpa lagi di tempat yang mulia ini setelah sebelumnya mungkin kurang lebih hampir 2 bulan ya kita menjeda terlebih dahulu dari pembahasan kajian rutin kita di dalam mengkaji permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang kita ambil dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu taala, yang dimana dalam kitab ini sebagaimana telah kita ketahui pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, beliau menjelaskan tentang hukum-hukum seputar amaliyah atau seputar permasalahan-permasalahan fiqhiyah, baik dalam bab ibadah, muamalah maupun dalam hal qada peradilan dan seterusnya, yang itu dikenal di dalam bahasan kitab-kitab fikih berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah pembahasan kita masih melanjutkan pertemuan sebelumnya yang belum terselesaikan, yaitu di dalam Kitabul Hajj, bab tentang ibadah haji, yang dimana ini merupakan rukun Islam yang kelima yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis-hadis beliau tatkala menjelaskan tentang perkara-perkara yang kemudian diistilahkan para ulama sebagai rukun al-Islam. Dan alhamdulillah bertepatan juga dengan waktu ini, yaitu kita sudah masuk pada musim haji. Kalau dikatakan sekarang bulan Syawal, maka sebenarnya bulan Syawal sudah masuk bulan haji, karena bulan haji itu bukan hanya bulan Dzulhijjah sebagaimana pernah kita bahas ketika itu. Allah SWT firman, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang dikenal, ma'ruf sejak zaman dahulu, sejak disyariatkannya manusia berhaji ke Baitullah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, maka haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang ma'ruf tengah-tengah mereka, dikenal tengah mereka, dimulai dari bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan juga bulan apa? Bulan Dzulhijjah, Kita sekarang sudah berada di bulan Syawal, bulan haji. Maka seorang yang dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, lebih khususnya mungkin pada tahun ini, mungkin di antara antum ada yang diberikan nikmat untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, atau mungkin jadi bekal juga untuk persiapan menjalankan ibadah haji di tahun-tahun yang berikutnya, maka alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan dan masih berada dalam pembahasan Kitabul Hajj, kitab tentang haji. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, terakhir pembahasan kita sudah berbicara tentang rukun yang pertama dari ibadah haji. Apa itu? Masih ingat? Apa rukun pertama di dalam ibadah haji? Semoga tidak lupa. Apa? Niat. Diistilahkan apa oleh para ulama?
berihram ya. Karena ibadah haji ini memiliki rukun, beberapa rukun. Yang pertama adalah berihram, kemudian yang kedua apa? Adalah tawaf ya. Atau kedua adalah wukuf terlebih dahulu, wukuf di Arafah itu rukunnya. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Tawaf di sinilah tawaf ifadah yang menjadi rukun ibadah haji. Juga sa'inya, tawaf dan sa'i. Kemudian apa? Kemudian yang berikutnya adalah mencukur. Dalam mazhab Imam Syafi'i mencukur termasuk rukun di antara rukun-rukun dalam pelaksanaan ibadah haji. Maksudnya rukun adalah apabila seorang yang dia menunaikan ibadah haji luput dari salah satunya, maka tidak sah atau belum sah ibadah haji yang dia lakukan di tahun tersebut. Harus dia lakukan rukun yang tertinggal, meskipun tertinggalnya itu karena kelupaan atau karena ketidaksengajaan. Itu yang namanya rukun. Adapun selain dari hal-hal tersebut, maka amalan-amalan yang dilakukan seorang dalam ibadah haji ada yang masuk dalam kategori wajibatul hajj, kewajiban haji, ada yang masuk dalam kategori sunnah ibadah haji. Kita telah membahas tentang rukun yang pertama, yaitu berihram, dan sedikit mengulas sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Seorang yang dia melakukan ibadah haji yang dia berihram, maka ada 3 bentuk ihram di dalam pelaksanaan ibadah haji. Apa yang pertama? Berihram dengan niatan haji apa? Haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Yaitu ketika dia sebelum melaksanakan ibadah haji umrah terlebih dahulu di bulan haji. Misalkan sekarang sudah masuk bulan Syawal, maka dia berangkat terlebih dahulu, kemudian umrah dulu, tidak langsung ibadah haji, karena haji nanti dimulainya di tanggal 8 Zulhijjah. Amalan-amalan haji yang dia lakukan ketika berangkat dari mulai bulan Syawal, dia umrah terlebih dahulu, kemudian dia berdiam dan menetap di Makkah menunggu sampai waktu pelaksanaan ibadah haji tanggal 8, baru kemudian dia berihram lagi dengan niatan hajinya. Ini namanya haji tamattu. Yang kedua haji apa? Haji qiran. Haji qiran yaitu ketika dia berihram pertama kali dengan niatan menggabungkan antara ibadah haji dan umrohnya, maka amalan umroh masuk dalam rangkaian ibadah amalan-amalan haji yang dia lakukan, tidak perlu disendirikan pelaksanaan amalan umrohnya. Berarti tawafnya adalah tawaf ifadahnya adalah tawaf untuk haji sekaligus tawaf untuk umroh. Sa'inya juga sa'i untuk haji dan sa'i untuk umroh. Mencukurnya juga mencukur untuk haji dan mencukur untuk umroh. Tidak memisahkan antara amalan haji dengan amalan umrohnya. Itu namanya niat haji qiran. Yang ketiga, dan haji tamattu, haji qiran, seorang yang melaksanakannya apabila dia bukan termasuk dari penduduk, maka dia wajib untuk membayar hadyu. Itu membayar hadyu, menyembelih kambing sebagai kewajiban atas dia menggabungkan antara pelaksanaan ibadah haji dan umrah di dalam satu kali perjalanan. Yang ketiga, niat apa? Sudah ingat? Sudah dibantu yang nomor 1 sama 2. Yang ketiga, haji ifrad. Haji ifrad itu berarti apa? Ketika dia berangkat pertama kali niatannya langsung haji saja, tidak menggabungkan antara haji dan umroh. Jadi dia boleh datangnya mepet berangkat sampai tiba di sana tanggal 8 Zulhijjah, niatnya ifrad. Kalau sudah selesai haji, selama di sana ingin umroh dulu sebelum pulang, boleh. Ini namanya haji ifrad. Nah, itu 3 bentuk niatan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka gambarannya, kita berikan gambaran, ada 3 orang berangkat sekarang, masing-masing beda niatan. Yang satu tamattu, yang kedua qiran, yang ketiga ifrad. Nah, mereka sudah berihram, dan kita sudah mengetahui pada pembahasan sebelumnya, ketika berihram berarti dia berniat untuk masuk dalam rangkaian manasik, mulai akan masuk dalam rangkaian manasiknya.
Orang pertama yang tamattu dia niatan umroh, labbaik Allahumma umratan. Yang kedua niatannya qiran, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Yang ketiga ifrad, maka dia niatannya mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Nah, ketiga-tiganya berarti sudah berihram, dan sudah berihram sudah kita bahas larangan-larangan yang diharamkan bagi orang yang sudah berstatus sebagai muhrim. Orang yang melakukan ihram dinilai sebagai muhrim. Kemudian setelah rukun yang pertama ini, kita akan mulai masuk pada manasik yang berikutnya. Kita masuk pada fasal yang beliau sebutkan di sini, fi sifatil haji wa ahkami dukhuli Makkah. Pasal tentang sifat atau tata cara pelaksanaan ibadah haji dan hukum-hukum yang berkaitan setelah seorang masuk ke Mekah. Tadi kan berihram itu belum di Mekah ya. Berihram di mana? Berihram itu dilaksanakannya di miqat. Di miqat, di suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disilahkan sebagai miqat. Miqat itu ada Dzulhulaifah, ada Juhfah ya, ada Qarnul Manazil ya, ada Qarnul Manazil dan ada Dzatu'ir. Nah, ini adalah miqat, tempat-tempat yang berada di luar Mekah, yang dimana seorang melalui salah satu miqat tersebut wajib baginya untuk memulai berihram. Maka ketiga orang tadi yang kita contohkan, gambaran tiga orang tadi, mereka sekarang sama-sama sudah berihram, meneruskan perjalanan masuk ke kota Mekah. Maka beliau katakan di sini, idza arada dukhula Makkah, kalau sudah mendekati Mekah, kemudian dia akan memasuki kota Mekah, igtasala kharija Makkah biniyati dukhuli Makkah, maka disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu di luar kota Mekah. Sebelum masuk kota Mekah dia mandi dulu. Nah, sebelum masuk ke kota Mekah, sebagaimana Rasulullah SAW beliau mandi sebelum memasuki kota Mekah. Biniyati dukhuli Mekah, mandinya mandi dengan niatan untuk masuk ke kota Mekah, karena dia akan melakukan beberapa rangkaian ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau dilakukan secara berkerumunan dengan orang. Maka dianjurkan dia dalam kondisi bersih, sebagaimana seorang yang dia akan melakukan sholat Jumat berkumpul dengan kaum muslimin, dia dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu agar dia berkumpul bersama kaum muslimin dalam kondisi yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Maka hikmahnya disunnahkan mandi sebelum masuk kota Mekah adalah karena nanti dia akan mulai melakukan rangkaian manasik atau amalan-amalan ibadah di dalam hajinya. Wa yadkhuluha bin nahar, dan sebaiknya masuk di siang hari. Min babil ma'la min thaniyati kada masyan hafian illam yakhaf najasatan wa la yudhi ahadan bi muzahamah. Dan jika memungkinkan, maka mencontoh Nabi SAW datang dari arah Ma'la, yang dimana dari Ma'la di situ kalau dahulu itu adalah jalan di perbukitan yang tinggi dari arah ke Thaniyatul Kada. Rasulullah SAW datang dari daerah tinggi, dari dataran tinggi, dari jalan yang berada di antara bukit-bukit. Jalan ini jalan yang tinggi dari letaknya kota Makkah. Datang dari arah tersebut, keluarnya dari arah yang lebih rendah, keluarnya dari Thaniyatul Kuda, kata para ulama. Ini jika memungkinkan. Jika tidak, maka datang dari arah mana saja, tidak mengapa. Apalagi sekarang. Kalau sekarang kondisinya kan Mekah, kondisi Mekah tarannya sudah berubah dengan zaman Nabi SAW, di mana sekarang ya seorang masuk dari arah mana yang memudahkan kendaraan dia diizinkan untuk masuknya. Ada yang masuk dari arah ke Kada di sini, zaman dahulu ada Thaniyatul Kada, ada yang mungkin dari daerah Kuda, Thaniyatul Kuda, atau dari daerah yang lain. Ini bukan Kudai, sekarang ada jalan Kudai, bukan Kudai maksudnya. Ini adalah Thaniyatul Kada dari arah Ma'la, yaitu dari arah daerah Ma'la. Wal yamdi nahwal Masjidil Haram, dan dia terus berlanjut menuju arah Masjidil Haram. Masjidil Haram yang dimaksud sini adalah masjid yang terdapat di dalamnya Ka'bah. Karena istilah Masjidil Haram diitlaqkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, terkadang menyebut bangunan masjid yang
dalamnya itu ada Ka'bah, itu bangunan Masjidil Haram. Namun ada kalanya juga Masjidil Haram maksudnya itu adalah Mekah secara keseluruhan. Tanah haram itu disebut Masjidil Haram. Maka maksud beliau di sini nahwal Masjidil Haram yaitu mengarah ke masjid yang dibangun masjid di situ yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Fa idza waqa'a basaruhu 'alal bait, apabila dia telah melihat Ka'bah, rafa'a yadayhi na'idin wa huwa yarahu min kharijil masjid, maka dia mengangkat kedua tangannya dari arah luar masjid dan dia mengucapkan Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjaha aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ini diucapkan ketika kapan? Ketika seorang sudah melihat Ka'bah. Orang yang baru datang ke Mekah melihat Ka'bah, maka doa ini termasuk doa yang datang riwayatnya dari beberapa hadis-hadis yang dari Nabi SAW dan dijelaskan para ulama hadis-hadisnya pada jalur-jalurnya adalah hadis-hadis yang dhaif, dijelaskan hadis-hadis yang dhaif. Hanya saja kebanyakan para ulama mengamalkan doa ini dan secara umum seorang itu di waktu kapanpun dia boleh untuk berdoa, terlebih ketika dia melihat Ka'bah, namun tanpa harus dia meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang sunnah sabit dari Nabi SAW, dikarenakan para ulama menjelaskan hadis-hadisnya atau riwayat-riwayatnya ini terdapat kelemahan di dalamnya. Namun para ulama menyebutkan doa ini bagi orang yang dia melihat Ka'bah, yaitu Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan, ya Allah berikanlah kemuliaan dan pengagungan terhadap rumahmu ini dan wibawaan, dan berikanlah kepada orang yang memuliakannya dan mengagungkannya dari orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah pemuliaan dan pengagungan serta kebaikan. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam. Salam salah satu dari nama-nama Allah. Wa minkas salam, dari engkaulah kesejahteraan. Fahayyina rabbana bisalam, maka berikanlah kepada kami kesejahteraan. Wa yad'u bima ahabba min amri dini wa dunya, dan dia berdoa dengan lafaz apapun yang dia kehendaki untuk kebaikan urusan dunia maupun akhiratnya. Jadi tiga orang tadi yang kita gambarkan, mereka sudah masuk melihat Ka'bah. Summa yadkhulul masjid min babi Bani Syaibah, kemudian dia masuk ke masjid dari pintu Banu Syaibah qabla an yastaghila bi hatti rahlin, sebelum sibuk dengan merapikan barang bawaannya. Jadi yang langsung dilakukan, disunahkannya adalah ketika seorang masuk Mekah langsung dia memulai untuk melaksanakan tawaf. Maka amalan pertama yang dilakukan bagi orang yang berhaji maupun berumrah ketika dia tiba di Mekah langsung menunaikan tawaf. Tawaf apa ini? Tawaf yang akan dilakukan apabila tadi kan kita gambarkan ada tiga orang, ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Bagi orang yang tamattu, maka tawaf yang pertama kali dilakukan adalah tawaf umrah yang hukumnya rukun. Bagi orang yang melaksanakan qiran dan melaksanakan ifrad, maka tawaf yang akan dia lakukan namanya tawaf qudum dan hukumnya sunnah. Kalaupun tidak dia lakukan tidak mengapa. Kemudian beliau sebutkan wa yaqsidul hajar al-aswad, ketika dia sudah masuk masjid maka dia langsung menuju Hajar Aswad. Jadi tidak perlu tahiyatul masjid terlebih dahulu bagi orang yang pertama kali datang ke Masjidil Haram, karena tahiyatul masjidnya bagi orang yang dia akan melaksanakan umrah ataupun haji ketika masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya adalah dengan tawafnya tersebut. Maka yang dilakukan adalah masuk masjid langsung menuju arah Hajar Aswad, yaitu di salah satu pojokan sisi Ka'bah yang disebut sebagai rukun Hajar Aswad. Wa yadnu minhu, dan jika memungkinkan maka dia mendekat ke Hajar Aswad bisyarti alla yu'dhiya ahadan bimuzahamah, dengan syarat
tidak boleh dia menyakiti orang lain dengan berdesak-desakan. Jadi mendekat ke Hajar Aswad untuk mencium Hajar Aswad termasuk perkara yang disunnahkan, dianjurkan di dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah ketika seorang akan tawaf dan maupun di tengah-tengah tawaf. Namun syaratnya apa? Para ulama menjelaskan dengan syarat tidak boleh terjadi desak-desakan di situ, tidak boleh menyakiti orang lain dengan cara berdesak-desakan. Maka kalau terlihat ini sudah kondisinya sulit, kalau kita mau memaksa diri untuk masuk, otomatis akan senggol-senggolan dengan orang, akan menyakiti orang lain, maka tidak perlu dilakukan karena menyakiti kaum muslimin hukumnya haram, sedangkan mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Maka seorang harus faqih ketika itu, mana yang harus dia prioritaskan. Jangan memprioritaskan melakukan sesuatu yang haram sampai dia menyakiti kaum muslimin, bahkan mungkin membahayakan sebagian kaum muslimin kalau dia ada yang terinjak-injak atau yang lain, sedangkan dia untuk mengejar sesuatu yang sunnah saja. Maka mengkondisikan apabila memang memungkinkan untuk masuk tanpa harus menyakiti kaum muslimin, tanpa menyikut-nyikut, tanpa berdesak-desakan, masuk untuk mendekat ke Hajar Aswad. Fayastaqbiluhu thumma yuqabbiluhu bila sawt. Apa yang dilakukan kalau dia mampu mendekat ke Hajar Aswad? Dia mendekat, menghadap ke Hajar Aswad, kemudian mencium Hajar Aswad. Termasuk hal yang disunnahkan adalah mencium Hajar Aswad. Wa yasjudu alaih, dan sujud ke Hajar Aswad. Sujud di atas Hajar Aswad. Gimana maksudnya sujud di Hajar Aswad? Sujud di Hajar Aswad di sini maksudnya adalah ketika dia mencium sambil keningnya itu juga ditempelkan ke Hajar Aswad. Nah, ini sujud di atas Hajar Aswad. Dan sujud di atas Hajar Aswad ini termasuk hal yang para ulama menyebutkannya sabit dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Adapun diriwayatkan dari Nabi SAW sujud di atas Hajar Aswad, maka riwayatnya tidak sabit. Hanya saja yang sabit adalah itu adalah hal yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan apa yang dilakukan seorang sahabat dari amal ibadah yang ghairu ma'qulatil makna, bukan suatu yang tidak mungkin dia mengada-ngada, maka ada kemungkinan itu adalah dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan ini termasuk hal yang juga disunnahkan, disyariatkan, yaitu jika memungkinkan selain dia mencium Hajar Aswad, juga dia meletakkan dahinya di Hajar Aswad yang diistilahkan sebagai sujud di atas Hajar Aswad. Bukan sujud menghadap Hajar Aswad ya, tapi sujud di atas Hajar Aswad. Wa yasjudu alaihi wa yukarru taqbila was sujuda thalathan, dan dia mengulang mencium dan sujud di atas Hajar Aswad tersebut 3 kali. Wa min huna yaqta'u talbiyah, dan di sini mulai berhenti dulu untuk membaca talbiyah, yaitu bacaan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini berhenti dulu ketika tawaf, tidak dibaca ketika tawaf. Ketika tawaf yang dibaca adalah zikir dan doa. Adapun talbiyah maka tidak dibaca ketika seorang sedang bertawaf. Yang dibaca adalah zikir dan doa. Wala yulabi fi tawafin wala sa'in hatta yafrugha minha, dan tidak perlu dia bertalbiyah, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik tadi ketika di dalam kondisi tawaf maupun dalam keadaan bersa'i sampai selesai dari tawaf dan sa'inya. Jadi tadi kondisinya yang 3 orang tadi kita contohkan sedang akan memulai tawaf dengan cara mencium Hajar Aswad terlebih dahulu. Kemudian sebelum dia mulai mengitari Ka'bah untuk tawaf, maka hal yang disunnahkan ada dia yattabi, thumma yattabi. Yattabi itu maksudnya membuka pundak kanannya. Kain ihramnya yang tadinya dia tutupkan di atas kedua pundaknya, sekarang pundak sebelah kanan dibuka. Maka dia letakkan kainnya di bawah ketiak kanannya, dibuka sebelah kanan. Ini namanya ittiba. Ini disunnahkan ketika tawaf saja. Ketika tawaf saja, dan tidak semua tawaf. Pada tawaf yang mana nanti akan kita sebutkan. Ittiba yaitu menjadikan tengah selendangnya di bawah ketiak kanannya. Wa yatrahu tarafai. Ini maksudnya ittiba, ya. Tsumma yashra'u fit tawaf, kemudian dia memulai tawafnya. Gimana cara memulai tawaf?
cara mulai tawaf ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan tawaf. Syarat-syarat sahnya tawaf. Yang pertama adalah tawaf itu dilakukan dengan menutup aurat. Maka tidak boleh terbuka auratnya. Auratnya aurat mana? Seperti pada sholat. Yang kedua, dalam keadaan bertoharah, suci dari hadas dan juga najis, baik pada badannya, najis pada badan maupun najis pada pakaian, ini harus suci, dalam kondisi suci. Yang ketiga, tawafnya berada di dalam Masjidil Haram. Berarti kalau seandainya dia tawaf pakai helikopter, sah tidak tawafnya? Tidak sah, meskipun muter-muter helikopternya 7 kali, tapi dia berada di luar Masjidil Haram, maka tidak sah. Yang keempat, syaratnya adalah 7 putaran lengkap, nggak boleh kurang. 7 putaran lengkap, nggak boleh 6,5, nggak boleh nawar-nawar. Mulainya harus tempat start, nggak boleh terlewat tempat startnya. Kalau mulainya sudah terlewat tempat startnya, berarti harus balik dulu ke tempat startnya tawafnya. Karena kalau nggak boleh dari tempat startnya, nggak 7 lengkap, jadi 6, sekian nanti, 6, sekian putaran. Yang ke-6 syaratnya, startnya adalah dari Hajar Aswad. Startnya dari Hajar Aswad, dari pojokan yang ada Hajar Aswadnya. Yang ke-7, arah putarannya adalah menjadikan Ka'bah di sisi kirinya, berarti berlawanan dengan jarum jam. Nggak boleh dia menjadikan arah Ka'bahnya di sebelah kanannya, tidak sah nanti tawafnya. Yang ke-8, tawafnya harus dari luar hijr. Jadi Ka'bah, gambar Ka'bah di sini, misalkan di sini ada sisi setengah lingkaran, ini namanya hijr. Ada pintu di sini, ada pintu di sini. Nggak boleh dia motong jalan ke sini, karena hijr ini bagian dari Ka'bah. Kalau dia motong jalan berarti dia nggak mengitari Ka'bah, tapi motong tengah-tengah Ka'bah atau motong pinggiran Ka'bah. Tapi tidak memungkinkan juga sih kalau sekarang kan pintunya ditutup. Intinya kalau seandainya ada kasus di mana orang ngelewatin hijr, maka tidak sah putaran tawaf tersebut. Yang ke-9 syarat sahnya tawaf adalah seluruh badannya berada di luar Ka'bah. Berada di luar Ka'bah. Maksudnya apa? Ka'bah itu di bagian sisi pinggirannya itu ada namanya seperti ada sisi menonjolnya sedikit. Kalau kayak masjid ada teras apa sedikit menjoroknya. Kalau seandainya, kata para ulama, kalau seandainya dia muter Ka'bah, dia tawaf, tapi badannya yang setengah ini nempel banget dengan dinding Ka'bah, berada di atas sadarwannya ini, di atas terasnya, maka tidak sah tawafnya. Kenapa? Karena berarti sebagian badannya berada di dalam Ka'bah, karena area Ka'bahnya ada terhitung dari sisi terasnya. Maka di situ dia harus menegakkan badannya supaya sebagiannya tidak berada di dalam Ka'bah. Meskipun nggak masuk dalam ruangan Ka'bah, tapi apa? Dia ternyata nempel miring-miring gini, maka sisi sebagiannya ada di dalam Ka'bah. Maka yang seperti itu dijelaskan oleh beliau termasuk yang menjadikan dia tidak sah putaran tawafnya. Ini beberapa syarat, ini syarat-syarat yang beliau jelaskan, syarat sahnya tawaf. Maka kita kembali kepada pelaksanaan tawaf tadi, dimulai dari Hajar Aswad. Maka dia mulai tawafnya dari Hajar Aswad, dia menghadap ke Hajar Aswad, kemudian dia bergerak ke arah kanan. Setelah menciumnya, setelah mencium Hajar Aswad, kemudian bersujud di atas Hajar Aswad tersebut, kemudian bertakbir Allahu Akbar ketika menciumnya atau setelah menciumnya, ketika akan memulai putaran. Kemudian boleh dia menambahkan doa Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulai bergerak ke arah
kanan, bergerak ke arah kanan selama masih berada di depan Hajar Aswad. Kemudian kalau sudah lewat Hajar Aswad baru kemudian memutar arah posisi badannya, sekarang baru maju ke depan, yaitu menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Kemudian berputar terus sebanyak 7 putaran. Secara umum para ulama menjelaskan tidak ada zikir-zikir khusus pada putaran yang diucapkan seorang ketika dia bertawaf yang datang dari hadis-hadis yang sabit, kecuali zikir ketika antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, yaitu mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun boleh seorang dia memilih doa-doa yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya beliau jelaskan di sini ketika dia sudah berada di pintu Ka'bah. Dia berada di area pintu Ka'bah. Ka'bah itu kan berbentuk pus ya terlihatnya, kemudian ada pintunya. Ketika dia berada di area pintu Ka'bah, maka dia mengucapkan Allahumma hadzal baitu baituk wal haramu haramuk wal amnu amnuk wa hadza maqamul a'idzi bika minan nar. Lanjut lagi, kemudian kalau sampai di sisi rukun rukun yang berada di salah satu sisi hijr, maka dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Kemudian sampai di lurusan talang airnya mengucapkan Allahumma azilni fi dzilika yauma la dzilla illa dzilluka wasqini bi ka'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mashraban haniyan la azma'u ba'dahu abadan, dan seterusnya. Kemudian ada lagi doa ketika sudah berada di pojokan yang satunya lagi, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa amnan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya azizu ya ghafur. Kemudian ketika sudah sampai rukun Yamani, gambarannya bayangkan ini adalah Ka'bah, misalkan ini adalah Ka'bah, maka kalau ini adalah Hajar Aswad, sisi Hajar Aswad yang tadi kita memulai, maka terus ke sini. Ketika bertemu dengan salah satu sisi sini lagi, ini namanya rukun Yamani. Di rukun Yamani, maka yang dilakukan adalah dia mengusap rukun Yamani tersebut. Mengusap rukun Yamani tersebut. Kemudian dia mengucapkan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, selama dia berjalan dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, dia mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, terus diulang sampai dia menjumpai lagi Hajar Aswad. Ketika sudah sejajar dengan Hajar Aswad, barulah sempurna satu putaran. Lanjut putaran yang berikutnya dengan mencium Hajar Aswad lagi jika memungkinkan, kemudian bertakbir. Mulai putaran yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai sempurna yang ke-7. Dan beliau katakan wala yuqabbilu syai'an minal baiti ilal Hajar Aswad. Enggak ada bagian manapun yang disunnahkan, disyaratkan untuk dicium kecuali Hajar Aswad saja. Yang dicium hanya Hajar Aswad. Wala yastalimu syai'an ilal Yamani, dan tidak ada yang diusap kecuali hanya rukun Yamani. Jadi hanya dua sisi sini saja, enggak perlu dinding-dindingnya diusap-usapkan, ya. Tangannya mengusap-usap, nempel-nempel sekeliling Ka'bah. Tidak termasuk yang disyariatkan. Maka apabila telah sampai di Hajar Aswad, faqad kamulat lahu taufah, maka telah sempurna satu putaran. Dan di dalam pelaksanaan tawaf tersebut, wa yusannu fi thalathatil awwali minhal isra wa yusamma ramal, disunnahkan untuk mempercepat langkah di 3 putaran pertama. Di 3 putaran pertama. Di antara yang disunahkan dalam bertawaf adalah ramal, lari-lari kecil, yaitu taqarrubul khuta. Lari-lari kecilnya itu adalah langkah pendek saja, bukan orang lari cepat ya. Lari pendek, taqarrubul khuta, berdekatan langkah-langkahnya. Selama 3 putarannya saja. Adapun putaran keempat sampai ke-7 berjalan biasa. Dan ini disunahkan bagi laki-laki. 2 hal berarti yang disunahkan dalam tawaf. Yang pertama apa tadi? Ittiba, ya, membuka pundak kanannya. Yang kedua adalah lari kecil.
selama 3 putaran. Dan kedua sunnah tersebut dilakukannya, kata beliau, di dalam mazhab yang masyhur, pendapat yang masyhur mazhab adalah dilakukan pada tawaf yang setelahnya ada sa'i. Adapun tawaf yang setelahnya tidak ada sa'i, maka tidak perlu melakukan lari-lari kecil dan tidak perlu ittiba. Ini pendapat dalam mazhab. Baik, kita lanjutkan. Maka dua hal yang disunahkan di dalam tawaf, yaitu ittiba dan juga ramal, lari-lari kecil. Dua hal ini disunahkan pada tawaf yang dilakukan setelah tawaf tersebut sa'i. Kata beliau bahwasanya dua hal ini hanya dilakukan pada tawaf yang diiringi oleh sa'i setelahnya. Maka apa saja tawaf yang diiringi sa'i setelahnya? Maka perlu kita ketahui bahwasanya kita kembali tadi ke 3 bentuk ihram yang dilakukan, ya, tamattu', qiran dan ifrad. Orang yang tamattu', maka yang pertama kali dia lakukan apa itu? Tawafnya tawaf apa tadi? Tawaf umrah, karena orang tamattu itu dia umrah dulu baru haji nanti. Nah, maka berarti kalau tawaf itu adalah tawaf umrah, wajib bagi dia untuk sa'i setelahnya, yaitu sa'i umrahnya. Maka berarti tawaf orang yang tamattu, yang pertama kali dia datang, maka yang dia lakukan adalah dia melakukan ittiba, disunahkan ittiba dan juga lari-lari kecil. Adapun tawaf qiran, adapun orang yang melakukan haji qiran maupun haji ifrad, maka tawaf pertama yang mereka lakukan adalah tawaf qudum. Tawaf qudum hukumnya sunnah, dan setelah tawaf qudum mereka boleh pilih ingin sa'i haji ketika itu atau nanti sa'inya setelah tawaf ifadah yang di tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau sa'inya nanti ditunda di tanggal 10, maka berarti setelah tawaf qudum tersebut tidak ada sa'i, tidak melakukan sa'i, berarti dia tidak melakukan ittiba dan juga lari-lari kecil. Ini pendapat di dalam mazhab. Ada pendapat dua yang dijelaskan para ulama, yaitu bahwasanya ittiba dan lari-lari kecil dilakukan pada tawaf yang pertama kali, yaitu tawaf qudum. Baik dia termasuk orang yang melakukan tamattu, qiran ataupun ifrad, maka tawaf yang pertama kali dilakukan, tawaf ketika kedatangan, maka itu dilakukan ittiba dan lari-lari kecil. Adapun setelah itu maka tidak perlu dia melakukan ittiba dan lari-lari kecil, karena Rasulullah SAW beliau melakukan ittiba dan lari kecil itu pada tawaf qudumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ini terkait dengan pelaksanaan tawaf yang tadi kita sebutkan. Tawaf yang dilakukan di sini ada yang tawaf umrah, ada yang tawaf qudum. Kemudian setelah selesai dari tawaf, fa idza faraqa minat tawaf, thumma idza faraqa minat tawaf, kemudian apabila telah selesai dari tawaf, itu sudah sempurna 7 putaran. 7 putaran sudah selesai dilakukan, kembali lagi ke Hajar Aswad, maka shalla raka'ataini sunnatat tawafi khalfal maqam, maka salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, di sisi yang dimana di situ ada maqam Ibrahim, yaitu sisi Ka'bah yang ada pintunya, di situ ada maqam Ibrahim, maka di belakang maqam Ibrahim. Dan sebelum sholat dia kembalikan lagi posisi kain selendangnya, yaitu pundak kanannya ditutup kembali sebelum akan sholat, karena ittiba hanya dilakukan ketika tawaf. Adapun ketika sholat maka ditutup kembali kedua pundaknya. Dan di dalam 2 rakaat tersebut dia membaca setelah surat Al-Fatihah, yang rakaat pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun,
dan pada rakaat yang kedua adalah qul huwallahu ahad. Tsumma yad'u khalfal maqam, kemudian dia berdoa di belakang makam Ibrahim jika dia ingin. Terkait dengan doa setelah 2 rakaat tawaf ini, maka doa ini adalah doa secara umum saja, dalam artian tidak ada keutamaan tersendiri atau tidak ada suatu hal anjuran dia harus berdoa setelah salat sunnah tawaf tersebut. Hanya saja kalau dia ingin berdoa, maka berdoa secara umum kapanpun boleh dilakukan pada momen-momen yang dia inginkan. Tsumma yarji, kalau sudah selesai salat 2 rakaat, maka dia kembali lagi ke sisi Hajar Aswad, kemudian dia mengusap Hajar Aswad. Selesai dari pelaksanaan tawaf. Berikutnya dia melaksanakan sa'i. Tsumma yakhruju min babi Safa in arada an yas'al'an. Kemudian dia keluar dari pintu Safa, yaitu pintu yang akan mengarahkan dia ke arah bukit Safa, yaitu untuk melakukan sa'i sekarang jikalau dia ingin. Maksud jikalau dia ingin tadi kita jelaskan, orang yang hajinya tamattu ketika pertama kali tawaf wajib tidak sa'inya? Wajib, karena sa'i itu adalah sa'i untuk umroh. Kalau yang hajinya qiran tidak wajib, dia boleh pilih mau sa'i setelah tawaf yang pertama tadi atau nanti ketika tawaf ifadah yang berada di tanggal 10. Begitu juga yang haji ifrad. Jadi beda ya, 3 orang tadi yang kita gambarkan, makanya tadi saya contohkan ibaratnya 3 orang. Si mutamati ini, orang yang mengambil haji tamattu setelah tawaf nggak boleh kemudian dia ikut 2 temannya langsung ke hotel misalkan. Dia harus laksanakan sa'inya dulu. Kenapa? Karena umrohnya belum selesai kalau belum mengerjakan rukun-rukun umroh, belum tahallul dari umroh. Yaitu setelah tawaf umroh dia harus sa'i umroh terlebih dahulu, kemudian dia cukur. Adapun 2 temannya kalau nggak mau langsung sa'i ketika itu, boleh mereka selesai istirahat. Hanya saja bedanya yang 2 orang tadi masih dalam keadaan berihram terus sampai selesai pelaksanaan manasik haji. Adapun orang yang mutamati tadi, setelah dia tahallul dari umrohnya, dia sudah bukan berihram, boleh keadaannya normal lagi, tidak ada larang-larang ihram bagi dia ya. Kemudian dia keluar ke arah Safa untuk melaksanakan sa'i. Dan pelaksanaan sa'i ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yang termasuk rukun di dalam ibadah haji dan umrah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan salat. Tergambar ya masalah ibadah haji ya. Insyaallah. Pertanyaan? Silakan. Dijelaskan oleh para ulama terkait dengan riwayat-riwayat yang datang tentang doa-doa yang disebutkan ketika tawaf, maka yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada doa khusus di posisi atau di waktu-waktu khusus ketika tawaf, di tempat-tempat khusus ketika tawaf, kecuali hanya antara rukun yamani dan hajar aswad, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan juga ketika mencium hajar aswad itu mengucapkan Allahu Akbar. Adapun selain itu, maka jelaskan para ulama pada riwayat-riwayatnya riwayat-riwayat yang tidak bisa dijadikan hujjah terkait dengan menetapkan itu sebagai sebuah hal yang disunahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun seorang boleh untuk mengucapkan hal tersebut selama lafaz-lafaz tersebut tidak ada lafaz-lafaz yang
bertentangan dalam lafadznya, dan para ulama makanya menyebutkan doa-doa tersebut di penjelasan tentang tata cara pelaksanaan atau di dalam ketika mereka membahas tentang tawaf, karena memang beramal dengan hadis-hadis tersebut dalam segi fadhailul a'mal, yaitu adalah amalan-amalan. Namun tentunya lebih tepat tanpa kita harus meyakini bahwasanya itu adalah sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menetapkan sesuatu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyatakan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya harus dengan dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun secara umum doa-doa apapun yang diucapkan ketika tawaf maka boleh, termasuk doa-doa yang tadi beliau sebutkan di sini maupun ingin doa yang lain seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar terus diulang-ulang, itu pun tidak mengapa. Atau bahkan para ulama menyebutkan kalaupun dia berzikir atau berdoa dengan doa-doa yang lainnya silahkan saja, tidak ada doa khusus seperti tawaf tersebut. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Tawaf kudum. Ada yang termasuk rukun dalam haji itu sebenarnya tawaf yang dilakukannya di tanggal 10 Zulhijjah. Itulah rukun pada ibadah hajinya. Adapun yang tamatu, kenapa kita katakan tadi tawafnya wajib? Karena tamatu ini belum haji dia. Tawaf yang pertama bukan tawaf haji, itu adalah umroh. Makanya orang yang tamatu pertama kali berihram dia niatnya umroh di bulan haji, maka tawafnya adalah tawaf umroh. Kalau tawaf umroh hukumnya rukun untuk umrohnya, begitu juga sa'inya. Kalau orang yang dia melakukan haji qiran maupun haji ifrad setelah tawaf kudum dia sa'i, maka setelah tawaf ifadah tidak perlu sa'i lagi. Jadi sa'inya hanya dilakukan sekali dalam pelaksanaan ibadah haji. Dia boleh pilih mau sa'i di tanggal 10 setelah tawaf ifadah atau sa'i setelah tawaf kudum, yaitu ketika pertama kali dia datang ke Mekah, kapanpun tanggalnya pertama kali dia tiba di Mekah. Baik. Itu yang membedakan ya, antara tiga niatan ihram tadi, ifrad, qiran dengan tamattu. Kalau ifrad dan qiran secara umum tidak berbeda amalannya, yang membedakan hanya satu, pada qiran wajib hadyu, pada ifrad tidak wajib hadyu. Adapun pada tamattu maka berbeda, di mana pada tamattu itu membedakan antara manasik umroh dengan manasik hajinya. Dikerjakan manasik umrohnya terlebih dahulu, kemudian menetap di Mekah menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah, setelah itu baru melaksanakan manasik ibadah hajinya. Itu perbedaannya. Terakhir kalau masih ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita tutup pertemuan kita pada malam hari sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada amalan yang berikutnya di dalam manasik haji, yaitu melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahu bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.